kalau pencurian itu bisa dilakukan oleh seseorang. Tapi kalau korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Pasti banyak Mesti orang. lebih dari satu orang. Itu gaji, belum apa. Yang lain-lain. Yang lain-lain, itu 100 juta. Tapi korupsi juga seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan serakah. Sebelumnya ada di Rut Pertamina. Lalu anak perusahaan semua direksinya terlibat korupsi. Di mana pengawas internalnya? Karena mereka itu diangkat oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Hari ini kita akan bahas soal dugaan korupsi yang melibatkan Direktur Utama Patra Niaga dan beberapa petinggi di Pertamina, berikut dengan pihak swasta yang terlibat, yang konon merugikan negara atau diperkirakan merugikan negara 139,7 triliun. Angka yang sangat fantastis. 197. 139,7 triliun. Itu terjadi di tahun 2023 kan. Kasus ini konon dimulai kejahatannya dari 2018. Sehingga kalau diakumulasi dari 2018 sampai 2023 kurang lebih 1.000 triliun. Ya. Kalau dirata-ratakan. Ini angka yang sangat fantastis di tengah negara mengalami kesulitan uang tentu saja. Di hadapan saya telah hadir Bapak Abdullah Hehamahua. Beliau adalah mantan Ketua Dewan Penasehat KPK. Beliau pasti tahu banyak soal apa yang terjadi di tubuh Pertamina. Karena kejadiannya 2018 kan. Baru terungkap hari ini 2025. Kita langsung saja Kakanda. Ya. Apa yang Kakanda kira-kira bisa gambarkan soal kasus ini? Ya, yang pertama harus dipahami bahwa kalau pencurian itu bisa dilakukan oleh seseorang. Tapi kalau korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Pasti banyak Mesti orang. lebih dari satu orang. Antara bos dengan bawahan, antara bos dengan bos, antar sama bawahan. Dan pengalaman saya di KPK 8 tahun menemukan bahwa 42% kasus yang ditangani KPK waktu itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Berkaitan dengan pengadaan dan jasa. Ya. Terakhir pada waktu pemerintahan Jokowi saya dapat informasi itu sampai 60% pengadaan barang dan jasa. Padahal setiap tahun 35% dari APBN itu untuk pengadaan barang dan jasa. Nah itulah sebabnya maka APBN besar tapi tidak dinikmati oleh rakyat karena 42 kali 35 kali sekian ribu triliun katakan sekarang 3.650 triliun maka itu yang hilang di korupsi. Itu satu. Yang kedua, waktu saya masih mahasiswa ada teman alumni yang mengatakan bahwa minyak kita yang dari Pertamina itu bocor 50%. 50% kebocorannya. Tapi 50% yang sisa itu bisa menjadi 50% APBN waktu itu. 50% APBN dari 50% minyak yang bocor. Bocor minyak itu di laut-laut itu kapal-kapal sedot dari pipa-pipa itu kemudian dijual seperti itu bocornya 50%. Hari ini APBN itu 85-90% pajak. Bukan dari minyak. Bukan dari minyak. Bukan dari minyak. Itu terakhir seperti itu. Okay. Jadi saya bisa mengerti kenapa kemudian hal ini terjadi. Jadi di situ saya setelah teliti pelajari ada 3 hal dalam soal korupsi Pertamina. Pertama, minyak mentah yang untuk kebutuhan dalam negeri itu diekspor. Diekspor. Ketika saya di KPK pernah saya tanya kepada salah seorang dirjen datang ke KPK, kenapa KPK mengekspor minyak mentah dan kemudian mengimport minyak bisa pakai dan itu dari Singapura. Kan aneh. Kita impor dari Singapura yang dari mana hasil minyaknya Singapura? Jangankan punya minyak, punya bahan sumber daya alam tidak ada apa-apa seperti itu. Tapi kita impor dari Singapura seperti itu. Dia bilang bahwa minyak kita itu prosesnya itu mahal.
Saya bilang Malaysia itu mereka punya pabrik sendiri. Bisa mengolahnya sendiri. Mungkin pada awal memang kosnya besar, tapi lama-lama kan menurun karena sudah punya sendiri seperti itu. Di samping itu kebijakan pemerintah Malaysia dan kebijakan pemerintah Indonesia itu berbeda. Mungkin karena di sana itu federasi, kita tidak federasi. Tapi sebenarnya dengan otonomisasi daerah itu bisa diterapkan seperti di Malaysia. Di Malaysia itu adalah 50-50. Jadi negeri yang punya sumber daya alam, sumber daya mineral itu langsung dipotong 50%. Dari hasilnya 5% dikirim ke pusat pemerintah. Kalau Indonesia kan tidak, semua ke pusat. Ke pusat baru bagi hasil. Baru kemudian bagi hasil seperti itu. Nah, dengan bagi hasil itu dari pusat itulah terjadi kesempatan untuk korupsi. Apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, boleh dibilang otonomi daerah itu hilang karena semua ditetapkan. Akhirnya diambil alih kembali sama pusat. Seperti itu satu. Nah, sehingga dari ekspor minyak yang harus dipakai untuk dalam negeri itu kemudian negara rugi sekitar 35 triliun. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan itu diimpor. Tapi importnya itu melalui calo. Enggak langsung, enggak G2G, ya. Langsung. Padahal ini cuma dari Singapura. Masa mesti pakai calo lagi. Nah, dari calo itu sehingga kemudian akhirnya terjadi kerugian keuangan negara sekitar 11 triliun seperti itu. 11 triliun. Nah, sudah itu kemudian di markup. Jadi yang diimpor itu Pertalite, tapi kemudian disebutkan itu Pertamax. Itu juga menurut Kejaksaan Agung, betul. Ya, sehingga demikian kan harga Pertamax kan ada selisih harga di situ. Nah, markup itu sekitar 130-an triliun. Sehingga sebenarnya total itu hampir 200 triliun untuk tahun kemarin 2023. Kalau itu dimulai dari 2018 sampai 2023 berarti 5 tahun. 5 tahun. Jadi berarti memang Jokowi mempunyai kemampuan dan kehebatan untuk mengumpulkan dana. Kenapa 2023? Karena 2024 itu adalah pilkada, pilpres dan macam-macam. Sehingga memang diperlukan dana yang besar untuk kemudian bisa mengendarai bagaimana pembelian seperti karena ini aneh kan, tiga pimpinan di anak perusahaan Pertamina itu menjadi pelaku utama. Di samping ada 3 juga perusahaan swasta. Konon ada satu yang bernama Kerry dikaitkan dengan Reza Khalid yang dulu menguasai Petral kalau nggak salah. Petral, Berarti kan ini pemain lama ini. Pemain lama. Sebab kalau pemain baru itu mudah diketahui. Jadi pengalaman saya sebelum KPK di KPKPN, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, saya menemukan ada seorang pejabat melakukan perjalanan dinas itu 250 hari setahun. 250 hari setahun. Sementara 1 tahun cuma 365 hari. Jadi kapan dia masuk kantor? Satu. Yang kedua ada pejabat yang puluhan tahun tidak pindah-pindah. Tentu itu. Nyaman di situ. Nah kalau dia misalnya cuti atau apa, kan diganti PLT begitu kan. Nanti PLT itu akan tahu apa yang dia lakukan. Karena itu tidak pernah dia minta cuti apa segala macam. Nah, jadi kalau orang pemain baru itu mudah ketahuan. Karena ini sudah dikuasai oleh sirkus mereka seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian akibat dari illegal mining itu, maka kemudian kan negara dirugikan untuk subsidi. BBM itu subsidi yang tadi 140 sekian triliun seperti itu. Nah, yang menariknya adalah kemudian Kejaksaan Agung yang mengungkapkannya. Saya lihat mereka konferensi pers, karena ini mantan KPK. Mantan KPK. Jadi waktu saya ada di sana, jadi saya tahu mereka punya pengalaman di KPK itu. Problemnya adalah
kalau misalnya ketika bertentangan dengan kebijakan Kejaksaan Agung, itu problem. Iya, karena mereka atasan bawahan jatuhnya, seperti kan? itu. Betul. Jadi dia melakukan itu karena belum ada prit dari Jaksa Agung kan. Nah, Jaksa Agung itu prit kalau ada perintah dari istana, dari istana seperti itu. Karena dia kan melekat. Iya, melekat seperti itu. Betul. Nah, oleh karena itu maka kalau nanti kemudian Jaksa Agung masih bisa menyesuaikan diri dengan pemerintahan baru, dengan Prabowo misalnya ketika Prabowo dalam satu pidato kemudian merespons hukuman 6,5 tahun bagi kasus PN Timah. Timah itu kemudian kan langsung Prabowo kan banding sama Jaksa Agung. Jaksa Agung banding. Betul. Ternyata kemudian naik kan putusan seperti PN Timah itu. Nah, mudah-mudahan itu merupakan satu indikator bahwa Jaksa Agung ini menyesuaikan diri dengan komitmen Pak Prabowo. Dengan Prabowo seperti itu. Sehingga demikian maka Kejaksaan Agung bisa proses terus. Tapi kalau tidak, misalnya dianggap ini politik misalnya, maka kemudian KPK bisa turun tangan. Dalam Undang-Undang Tipikor, kalau satu kasus sudah ditangani oleh satu institusi, maka institusi lain tidak bisa. Tidak boleh. Tidak boleh. Supaya jadi tidak kalau sudah kejaksaan, maka kepolisi tidak, KPK tidak. Begitu sebaliknya juga. Tapi KPK mempunyai kewenangan supervisi. Jadi KPK punya kewenangan supervisi sehingga kemudian KPK bisa. Artinya kalau tiba-tiba mandek ini kasus KPK bisa masuk. KPK bisa memantau. Pengalaman saya di KPK ada beberapa kasus di mana Jawa Tengah itu kalau nggak salah bupati pertama itu partai besar sehingga Polda dengan itu tidak mampu karena intervensi partai. Diserahkan ke KPK tangani. Begitu juga dari kejaksaan dari Sumatera, saya lupa Jambi atau apa, itu datang dan saya hadir dalam pertemuan itu. Mereka merasa intervensi dari penguasa karena partai besar yang punya orang itu, maka KPK ambil alih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mantan KPK di Kejaksaan Agung itu bisa menjalankan tugas sesuai dengan pengalaman dan integritas mereka di KPK, tapi kalau misalnya ada prit dari Jaksa Agung mereka juga tidak berdaya. Maka KPK bisa kemudian mengambil alih. Jadi KPK punya kewenangan untuk supervisi, dan kalau teman-teman di Kejaksaan Agung merasa bahwa tidak bisa kali intervensi, mereka serahkan kepada KPK. KPK bisa ambil alih. Problemnya adalah pimpinan KPK dan salah satu pimpinan KPK wakil ketua itu masih orang Jokowi kan. Jadi itu problem seperti itu. Okay. Nah, itulah yang saya katakan bahwa Prabowo harus terbitkan Perpu untuk mengaktifkan kembali undang-undang KPK yang lama. Nah, sehingga demikian maka kemudian bisa independensinya terjaga sehingga pimpinan KPK tidak punya kemampuan atau tidak bisa untuk mengintervensi, karena di dalam kode etik KPK itu disebutkan bahwa pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundangan. Kakanda, ya. Kan baru kemarin kita dengar Dirut Pertamina juga terkait dengan kasus LNG. Ya. Apa memang iya di Pertamina itu terlalu banyak lahan korupsi? Jadi memang ini Pertamina memang ladang dolar, ladang uang seperti itu, pabrik uang seperti itu. Jadi memang orang yang bisa masuk di Pertamina itu kan orang-orang yang memang akan mengeruk keuangan atau uang dan situ dan macam-macam seperti itu. Pada zaman Soeharto KKN berlangsung, tapi kemudian tidak menjalar sampai ke bawah. Jadi pada zaman Soeharto itu, Orde Baru itu eksekutif heavy. Jadi kekuatan di eksekutif. Tapi reformasi, maka kemudian tidak lagi eksekutif heavy. Tidak tunggal. Justru legislatif heavy. Karena tidak ada satu pimpinan lembaga negara Indonesia yang tidak ditetapkan oleh DPR melalui fit and proper test. Apakah ketua MA, apa ketua MK, apa ketua KPK, Kapolri, TNI, termasuk penyelenggara pemilu, Kejaksaan Agung dan seterusnya. Itu sehingga dengan begitu maka menarik anggota fraksi
PDP kemarin itu 2 hari lalu itu mengatakan dari pilkada yang 500-an kabupaten kota 60% itu bermasalah. Karena yang dibawa ke MK itu 60%, 300-an seperti itu. Iya. Meskipun cuma 40 yang dieksekusi. Ya, yang sisanya itu tidak dibawa MK tapi juga bermasalah dan ada yang kemudian harus lakukan pilkada ulang seperti itu. Nah, ini kan luar biasa sehingga dia katakan ya lucu juga orang PDP ini memalukan sehingga bila perlu kita mundur semua seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi kasus Pertamina ini tidak bisa terlepas juga dari DPR seperti itu karena penetapan komisaris di Pertamina itu juga oleh Oh, jadi penetapan dirut Pertamina itu ada keterlibatan DPR. Kan bagaimanapun Menteri BUMN itu kan juga harus bertanggung jawab kepada DPR. Perusahaan-perusahaan yang punya hubungan dengan BUMN itu punya hubungan kerja dengan komisi tertentu, komisi tertentu sehingga mereka harus Jadi ada seorang anggota DPR, saya pernah tanya berapa lama Anda jadi anggota DPR? Ya baru periode itu katanya. Suruh saya tanya, bagaimana pengalaman Anda sebagai anggota dibanding dengan dirjen di kementerian yang mulai dia jadi PNS di situ sampai ke direktur sampai dirjen itu karena profesi. Dia menguasai A sampai Z. Terus apa otoritas Anda membaki-maki dia, membentak-bentak, bahkan mengusir dia dari ruang sidang? Dia bilang yang penting kan parle bang, parle. Parlemen itu kan parle, parle itu artinya bicara. Yang penting bicara, bahwa kemudian tidak. Nah, yang lucunya kata mereka. Sesudah itu kemudian dikirim nomor rekening. Ke orang itu yang ditekan tadi? Kepada pejabat itu yang seperti itu. Nomor rekening. Selesai persoalan. Karena itu ada harga tarif untuk satu undang-undang dibawa ke DPR. Itu ada tarifnya. Sekian miliar seperti itu. Itulah maka pengalaman waktu saya masih di KPKPN. Kami sudah ajukan konsep untuk perampasan harta kekayaan. Ya sampai sekarang belum. Betul, karena itu ada tarifnya. Ada tarifnya. Di waktu KPK saya bilang nggak bisa. Itu tanggung jawab mereka. Masa kita harus bayar DPR seperti itu kan mereka punya kewajiban sudah dalam APBN seperti itu. Jadi ada tarifnya, itu problem. Nah ini yang kemudian lahirlah istilah legislative happy. Nah sudah itu kemudian datang ke MA atau ke hakim, mereka juga dipilih juga oleh DPR kan, sehingga akhirnya kemudian terjadilah saling sandera menyandera. Nah, ada yang saya highlight tadi kan, bahwa Jokowi dari 2018 sampai 2023 menjadikan Pertamina sebagai dalam tanda kutip sapi perah. Apa itu yang akan rasakan? Ya, sebab perlu banyak duit untuk kemarin itu kan si Hasto sudah mulai nyanyi kan. Hasto mulai nyanyi bahwa Jokowi akan sekian ribu US dollar untuk 3 juta US dollar untuk pilkada. Bukan untuk amandemen undang-undang KPK. Amandemen undang-undang KPK. Jadi itu Hasto mengatakan bahwa itu meskipun Jokowi bilangnya itu maunya PDIP, tapi kemudian kata sekjen PDIP itu maunya Jokowi. Kenapa? Saya dalam hal itu saya percaya sama Hasto karena ini untuk menyiapkan bagaimana anaknya untuk bisa jadi cawapres, kemudian anaknya bisa jadi gubernur di Sumatera Utara, dan kemudian Kaisang juga untuk jadi gubernur Jawa Tengah. Sehingga kemudian bagaimana agar supaya ketentuan undang-undang tentang batas umur itu bisa diamandemen oleh MK. Seperti itu. Nah itu diperlukan duit yang cukup banyak seperti itu. Oleh karena itu maka sebenarnya semua anggota MK itu bermasalah. Tapi yang paling kecil dosanya ya ketua MK sekarang itu. Seperti itu. Karena dia masih bisa untuk bertahan seperti itu. Jadi kemudian dengan Bansos, kemudian dengan IKN, kemudian dengan PIK 2, itu semua perlu dana yang besar. Jadi oleh karena itu maka kemudian kata si Aguan, dia hanya mau menjaga nama baik atau menyelamatkan wajah Jokowi sehingga kemudian dia bangun hotel di IKN itu. Karena
investor tidak masuk kan, karena ini kan orang investor itu juga berhitung bahwa ini bermasalah dalam ketentuan SOP di Badan Legislatif itu adalah bahwa untuk melahirkan satu undang-undang, pertama ada naskah akademisnya. Setelah naskah akademis kemudian disosialisasi kepada kampus, kepada LSM, kepada akademisi dan seterusnya. Dan saya termasuk orang yang mengajukan judicial review kepada IKN itu. Kami ketemu dengan beberapa anggota DPR. Mereka katakan bahwa PDIP saja tidak satu suara. Soal IKN? Soal IKN. Ada yang tidak setuju. Seperti itu. Dan saya pernah kemudian wawancarai Jenderal Gatot tentang mantan Panglima TNI. Mantan Panglima TNI. Saya katakan bagaimana menurut Bapak sebagai mantan Panglima dari segi keamanan. Dia katakan itu berbahaya karena Selat Makassar itu dalam. Dan kalau dalam kapal selam bisa masuk, itu berbahaya buat ibu kota. Kapal selam bisa masuk. Untuk kepentingan pertahanan negara. Untuk pertahanan negara. Baru kemudian rob, kemudian banjir dan seterusnya seperti itu. Sehingga kemudian maka orang-orang itu berpikir untuk apa kita invest. Dan kemudian anggota DPD yang cerita kepada saya waktu mereka meninjau sana, kemudian Dubes wakil bupati, bupatinya ditangkap KPK waktu itu. Wakil bupati mengatakan bahwa Dubes sudah ancam dia, Dubes Amerika, mengancam dia bahwa kalau dipaksakan IKN di sini, kami akan buka IKN di Papua. Jadi ini kan perebutan lahan antara Amerika dengan Cina seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian yang disebut investor itu tidak ada, tapi untuk menyelamatkan muka kata Aguan dia bangun itu hotel. Nah, tapi setelah begitu kelihatan seperti mau mangkrak itu, maka kemudian imbalannya dikasih PIK 2 kan. Yang pagar laut juga ini. Pagar laut itu. Nah, jadi itu memang kemudian uang-uang yang dikumpulkan oleh Jokowi itu luar biasa, sehingga demikian maka bagaimana seorang yang namanya Kaisang baru 1 hari dapat kartu anggota partai, terus besoknya jadi ketua umum. Dan dia masih anak muda, cuma jual pisang goreng atau martabak punya 95 miliar. 95 miliar. Itu hasil pantauan dari PPATK? Oh iya, itu kan pernah dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun ke KPK. Oke. Ya, antara soal pembakaran hutan di Sumatera Selatan, kemudian mereka dua, Kaisang dan Gibran itu dapat 95 miliar, kemudian beli saham. Seperti itu. Kemudian yang membakar hutan itu kemudian diangkat oleh Jokowi sebagai dubes di Korea Selatan kalau tidak salah itu. Seperti itu. Jadi itu tali temalinya itu luar biasa seperti itu. Sehingga dengan demikian maka saya sering katakan bahwa presiden dari Soekarno sampai sekarang yang paling kaya itu Presiden Jokowi. Duitnya luar biasa, banyak sekali karena dari berbagai sumber seperti itu. Nah, karena itu maka ketika ada yang tanya dia beberapa hari lalu, Bapak dilaporkan ke KPK, silakan aja. Dia senyum aja kan, senyum aja. Karena dia tahu dia bisa bayar semua orang dengan uangnya yang tidak terbatas seperti itu. Nah, salah satu adalah sumbernya adalah Pertamina seperti itu. Oke. Yang saya mau tanya begini Ganda, ini kan ada entitas usaha bawahan Pertamina ini yang dirut dan direkturnya, direksi lah ya, yang menjadi tersangka hari ini di Kejaksaan Agung. Apa selemah itu bagian audit internalnya Pertamina, sehingga tidak bisa tahu yang dibeli adalah Pertalite, tetapi RAB-nya Pertamax, kan kurang lebih begitu penjelasannya Kejaksaan Agung itu. Apa selemah itu auditor internalnya? Jadi waktu saya masih di KPK, teman-teman saya khususnya dan teman-teman KPK juga sudah mengusulkan supaya BPKP itu dibubarkan, para auditornya dimasukkan ke BPK. Alasan saya, BPKP itu melakukan post audit. Padahal itu juga dilakukan oleh BPK. Seharusnya BPKP melakukan pra audit. Kalau post audit kan sudah terjadi. Nah, itu kewenangan sebenarnya kewenangan BPK. Nah, jadi lebih baik dibubarkan. Sudah itu kemudian yang disebut dengan Irjen itu, internal auditor itu sementara diambil alih oleh KPK.
Sementara diambil alih KPK. Iya, karena ini aneh loh kan. Iya. Sebelumnya ada di Rut Pertamina. Iya. Lalu anak perusahaan semua direksinya terlibat korupsi. Di mana pengawas internalnya? Karena mereka itu diangkat oleh bos. Kan beda kan? Jadi misalnya Irjen di kementerian diangkat oleh menteri. Ya. Jadi internal auditor di perusahaan itu juga diangkat oleh bosnya. Jadi bagaimana dia mau melakukan sesuatu yang Jadi kira-kira kong kali kong ini itu luar biasa. Saya mau ceritakan satu auditor dari Kementerian Keuangan yang luar biasa. Itu sekitar 10 tahun lalu. Saya masih di KPK. Dia tugas di Jakarta, kemudian ditugaskan di Medan. Di Medan, terus kemudian setiap pekan diajak oleh bosnya untuk dengan anak istrinya pergi hari Ahad libur Nah, selesai pulang dikasih amplop sama itu. Ini pegawai ini jujur, begitu terima amplop dia kasih ke istrinya. Gitu. Sampai 1 bulan ada kasus, bosnya kasih tangani kasus itu. Terus kemudian setelah ditangani dia pelajari bilang, oh ini ada masalah. Terus kata bosnya, ya udahlah cincai aja dah, aja lah. Tutup mata lah gitu. Tutup mata itu. Dia bilang nggak bisa Pak, ini ada bukti harus diproses. Terus kata bosnya, kalau begitu itu amplop yang saya kasih buat kamu setiap pekan itu dari mana? Kalau mau kembalikan. Waduh, bingung dia kan. Pulang dia di rumah itu dia runsing semacam itu. Terus dia tanya kenapa? Ini bos bilang kalau saya tidak tangani ini, saya harus tangani, amplop harus kembalikan. Istrinya itu masuk ke kamar. Istrinya soleha. Oke. Dia buka laci, dia keluarkan semua itu amplop. Belum ada yang digunakan. Belum dia buka. Masa. Dia serahkan ini semua bang. Jadi istri soleha, dari suami juga soleh. Karena istri sudah punya feeling, ini kan bukan gaji kan? Betul. Sehingga gaji kan melalui transfer seperti itu, kembalikan. Sudah itu kemudian dipecat dikembalikan ke Jakarta. Jadi ini ada orang yang seperti begitu memang tidak laku. Nggak dipakai. Tidak dipakai seperti itu. Jadi oleh karena itu tadi. Termasuk Kakanda juga beberapa kali ikut KPK nggak jadi. hanya sampai Dewan Penasehat. Nah jadi oleh karena itu maka dulu kami sarankan supaya Irjen itu sementara diambil alih KPK. Karena di KPK itu selalu saya katakan di berbagai kesempatan dalam buku saya juga saya katakan di KPK itu tidak ada malaikat. Dari ketua sampai paling bawah semua manusia. Manusia pasti berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah, hatta para nabi. Tapi begitu diketahui diproses. Mulai dari pegawai biasa sampai pimpinan KPK diproses seperti itu. Nah itulah sebabnya ketika Jokowi jadi presiden, dia hancurkan itu KPK dengan dia mandi undang KPK sehingga kemudian dia bisa menguasai anaknya, adik iparnya, kemudian mantunya selamat karena KPK sudah dikuasai dengan undang-undang KPK dijadikan ASN. Dalam budaya ASN tidak ada kata tidak. Dalam budaya ASN siap laksanakan perintah seperti itu. Nah itu problem. Apa ada kemungkinan misalnya, anggaplah dugaan Kakanda ini benar. Apakah ada kemungkinan Pak Jokowi sebagai mantan presiden dihukum? Kan saya dari kemarin itu sudah 6 seri artikel saya. Jokowi dapat dihukum mati. Presiden bisa dihukum? Jokowi bisa. Soeharto itu diadili. Soeharto diadili sebagai tindak pidana korupsi. Oh, nggak ada hak imunitas di situ? Oh, enggak. Kan dalam ilmu hukum kita kan setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Seperti itu. Soeharto diadili dengan pakai kursi roda, tapi kemudian karena dia punya kekuasaan masih ada begitu, maka kemudian dokter memberikan surat bahwa dia permanen otak. Gangguan otak. Maka kemudian dihentikan. Tapi kejaksaan mengajukan perdata. Perdata berapa miliar harus ganti rugi. Yayasan Soeharto, kalau tidak salah Yayasan Taman Mini itu sekian miliar bayar itu. Jadi diadili, Jokowi diadili seperti itu. Nah oleh karena itu maka kemudian Jokowi bisa diadili dengan cara dimulai dengan kiat, artinya bahwa diambil yang paling lemah. Yang paling lemah itu adalah Bobi Nasution. Kenapa begitu? Kenapa? Karena dalam KUHP, keterangan yang disampaikan dalam pengadilan itu barang bukti. Nah, Bobi Nasution disebutkan dalam pengadilan kasus mantan Gubernur Maluku Utara bahwa ada Blok Medan
Yang maksudnya itu Bobby dengan istrinya seperti itu. Itu disebutkan dalam pengadilan. Berarti itu sudah cukup menurut KUHP sebagai bahan keterangan. Jadi KPK bisa proses itu. Dan saya dengan Pak Buso teman-teman tahun lalu pernah ke KPK, Ketua KPK, kami sampaikan supaya diproses seperti itu. Kalau itu sudah diperiksa, maka kemudian dalam KUHP disebutkan ada saksi, ada ahli. Maka saksi adalah orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung, antara lain Kaisang, kemudian Gibran, kemudian juga Jokowi. Nah, itu. Dan istrinya Bobby seperti itu. Oke, ini menarik ya karena kita jadikan satu serial khusus ini. Saya mau kembali dulu di soal Pertamina. Saya melihat, baca di media beberapa hari yang lalu, gaji Dirut Patraniaga itu kalau di total rata-rata 22 miliar per tahun. Atau setara dengan kurang lebih 1,8 miliar per tahun. Gaji segede per bulan. Per bulan, sorry. Gaji segede itu nggak cukup juga kan? Ini yang disebut dengan corruption by greedy. Korupsi karena serakah. Jadi Ketua MK yang ditangkap KPK Akil Mukhtar itu 10 tahun lalu itu 100 juta satu bulan. Gajinya. Itu gaji, belum apa. Yang lain-lain. Itu 100 juta. Tapi korupsi juga seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan serakah. Jadi oleh karena itu maka ada istilah bahwa kalau sebelum masuk kubur apa saja itu mau terus. Itulah sebabnya kemudian semut itu mati dalam gula, tikus mati dalam lumbung padi. Ya, karena seperti itu. Jadi sistemnya harus mengaturnya. Atau jangan-jangan maksud saya, kenapa saya tanya ini kepada Kakanda? Atau jangan-jangan untuk mendapatkan posisi itu juga dia harus mengeluarkan sejumlah uang. Itu otomatis. Jadi baru berapa hari lalu seorang teman cerita bahwa dia profesor untuk calon menteri pendidikan waktu Jokowi yang periode kedua diundang. Dia bawa 225 M untuk menjadi menteri. Ya, menteri pendidikan. Ternyata dia dikalahkan oleh si Nadiem bawa 400 lebih miliar. Jadi ini informasi Kakanda dari mana? Ini orang yang teman yang dia dipanggil itu cerita, ini tentara loh. Yang beritahu saya ini tentara. Dia beritahu teman dia itu dosen di Universitas Indonesia diundang untuk calon itu. Dia bawa 225 M. Ketolak karena ada 400 miliar. Karena ada 400 itu. Nah, terus kemudian dibilang ya sudah 220 itu untuk jadi dubes saja. Jadi dubes. Tapi teman dia yang lain dosen juga, enggak usah, masa mau jadi dubes masih seperti itu. Jadi ini memang bayar seperti itu. Jadi pertanyaannya seorang profesor dapat 225 miliar dari mana kan? Kalau bukan dari orang juga yang bantu. Satu, tapi kalau profesor zaman sekarang itu bisa karena bisa sampai 100 juta kan dia punya itu. Bisa sampai 100 juta. Itu proyek-proyek apa namanya itu penelitian itu. Karena itu maka berbeda profesor zaman dulu dan profesor sekarang. Kalau profesor zaman dulu gajinya saja. Nah, tapi kalau profesor sekarang harus ada. Mungkin kan untuk dia kaya memang. Harus ada penelitian. Kalau tidak penelitian maka profesornya bisa apa namanya seperti itu. Harus ada penelitian. Dan itu bisa ratusan juta seperti itu. Nah, itu kalau profesor ya seperti apalagi profesor universitas terkenal seperti itu. Jadi kalau untuk menteri saya begitu, apalagi untuk BUMN. Karena itu waktu saya di KPKPN, saya ajukan konsep dengan teman-teman KPKPN bahwa untuk menetapkan seorang jadi pimpinan BUMN, dia harus dapat rekomendasi dari KPKPN. Ya, jadi dia harus laporkan riwayat hidupnya segala macam, baru kemudian KPKPN memberikan rekomendasi bahwa bisa jadi direktur BUMN. Nah, seperti itu. Nah, tapi itu kan sama aja dengan misalnya undang-undang perampasan harta kekayaan kan, itu sama saja dengan DPR menyiapkan tali gantung buat mereka diri sendiri kan seperti itu. Karena mereka yang jadi sasaran seperti itu. Sama dengan wakil ketua KPK yang lalu ikut fit and proper test, dia bilang tidak ada OTT di KPK. Langsung dia terpilih karena DPR tahu mereka yang sasaran OTT KPK. Seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka problem ini adalah saya dengan pernyataan anggota DPR dari PDIP itu
bahwa kita malu kalau begini, lebih baik kita mengundurkan diri rame-rame saja. Jadi saya berpikir kalau begitu, kalau Prabowo mau, itu terbitkan dekret. Dekret. Ya, bukan perpu, dekret. Karena Soekarno pernah menerbitkan dekret. 5 Juli 59, bubarkan parlemen, kembali Undang-Undang 45 asli. Gus Dur pernah lakukan. Ya, tapi dulu dijatuhkan. Tidak didukung. Tidak didukung, saya kemudian justru dilengsarkan. Nah sekarang saya menghitung secara matematik bahwa koalisi Kim itu kan mayoritas. Kalau memang mereka betul kemudian kemarin mereka katakan bahwa kita dukung lagi 2029 Prabowo semacamnya. Kalau begitu mereka akan dukung perpu dekret dari Prabowo. Sehingga dengan begitu maka bisa setelah diterbitkan dekret, maka kemudian menurut Undang-Undang 45 kan 3 orang menjadi pemegang pemerintahan sementara kan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Nah, mereka 3 yang kemudian melakukan pemilu melalui melakukan sidang umum MPR untuk kemudian memilih presiden, wakil presiden yang baru seperti itu. Apakah mereka pilih Prabowo lagi dengan siapa? Otomatis Pupap harus disingkirkan karena terlibat berbagai kasus dan seterusnya seperti itu. Itu terpikir saya seperti itu kalau memang Prabowo itu seorang jenderal. Ya, dia dalam teori jenderal itu kan to kill or to be killed kan. Membunuh atau dibunuh. Kalau tidak, ya beliau bisa dihabisin sebelum 2029. Ya, begitu. Saya kembali lagi ke Kanda. Ya. Kalau tidak salah kan sistem lelang itu kan sekarang berbasis elektronik ya. Di Pertamina kan kasus ini kan juga lelang itu. Apakah menurut Anda sistem lelang ini juga bukan sesuatu yang tidak bisa diset-set sama pihak tertentu? Jadi begini, komputer itu pandai-pandai bodoh. Jadi 1000 kali 1.000.000 kali cm, tek keluar. Hitungan detik kan, itu keluar ya. Tapi kalau Abdullah jadi password 1L sampai tidak bisa keluar. Nah, jadi komputer itu bergantung dari desainernya. Yang mengendalikan manusia. Iya. Mengendalikan manusia. Sehingga demikian 2019 itu begitu diumumkan itu Prabowo leading. Terus kemudian iklan. Waktu disiarkan itu saya lihat Megawati murung, YK juga murung wajahnya murung. Iklan kurang lebih 3 menit, kemudian disiarkan lagi Jokowi leading. Jadi itu bisa dikendalikan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ketua KPU-nya itu kan meninggal karena meninggal atau meninggal karena dimeninggalkan karena dia seperti punya kesadaran untuk seperti itu. Nah, zaman Orde Baru itu pengalaman saya itu ada yang orang 1 pekan atau 2 pekan meninggal, tapi sebelumnya itu sudah diinjek. Ketika diautopsi heart attack, serangan jantung. Jadi racun berjangka. Berjangka seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena itu maka hal seperti itu bisa didesain. Contoh begini, hasil pengalaman saya di KPK. Pada waktu yang sama dari Aceh sampai Papua bisa daftar online kan, daftar online. Tapi Anda sebagai penanggung jawab di proyek itu, SMS atau WhatsApp nanti jam sekian upload gitu-gitulah. Jadi kan cuma beda 1 menit saja kan. 1 menit saja beda sudah nggak bisa lagi seperti itu. Jadi itu caranya seperti itu. Artinya prinsipnya semua bisa diatur oleh mereka-mereka yang telah membangun kesepakatan berbuat jahat. Ya, seperti itu. Okay. Kasus Nazarudin itu sudah pengadaan barang jasa sudah online. Tapi mereka menggunakan sistem arisan. Nazarudin itu saya lupa kalau nggak salah dia punya 7 perusahaan atau lebih perusahaan. Jadi waktu mengajukan tender itu 3, 4, 5 itu punya dia. Iya. Punya dia.
Sehingga kemudian dibuat satu yang tinggi, satu menengah, satu rendah, semacam. RAB-nya. Sehingga kemudian yang menang dia juga. Kalau toh misalnya yang menang itu pesaingnya itu bukan punya dia, maka kemudian dapat fee dari dia. Yang menang bagi fee buat dia seperti itu. Jadi model arisan. Itulah yang saya pikir-pikir wajar kalau iblis tidak mau bertugas di Indonesia. Karena temannya semua iblis. Jadi online juga tetap bisa di apa namanya. Terakhir Kakanda, menarik sekali diskusi kita ini. Terakhir sekali, kalau benar posisi-posisi di root segala macam itu harus dibayar, siapa yang paling patut disalahkan? Menteri kah? Sekarang BUMN di bawah menteri kan? Iya. Menteri di bawah presiden. Jadi berarti harus presiden kan? Presiden. Ya, sebab jadi presiden itu kan sebagai pemimpin punya 3 fungsi. Pertama sebagai komandan, kedua sebagai manajer, ketiga sebagai pelayan. Sebagai komandan kan dia berikan perintah dengan visi misi ke depan. Dia menjadi teladan depan seperti itu. Nah, sehingga begitu maka kalau dia punya niat untuk membersihkan negara, dia harus buktikan. Dia tidak rekrut orang-orang yang bermasalah seperti itu. Nah, untuk itu maka dia sendiri harus bersih kan? Ya, dia harus bersih. Kalau supaya tidak, bisa membersihkan. Seperti itu maka sapu dengan lantai dengan sapu kotor, kotor, tidak bersih tambah kotor seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka ini pelajaran buat rakyat. Saya sering kemukakan ini waktu Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Kata sahabat, ketika Abu Bakar khalifah, Umar khalifah, tidak ada unjuk rasa, tidak ada demonstrasi. Waktu Anda jadi khalifah, unjuk rasa di mana-mana, demonstrasi di mana-mana. Kata Ali, benar, waktu Abu Bakar khalifah, Umar khalifah, tidak ada unjuk rasa, tidak ada demonstrasi, karena warga negaranya adalah saya. Ketika saya khalifah, unjuk rasa di mana-mana, karena warga negaranya adalah sampean, Anda. Jadi berarti pemimpin itu representasi dari rakyat. Sehingga karena itu saya menganggap bahwa saya tidak bisa salahkan mulai dari Soekarno sampai Jokowi 100%. Karena rakyat punya andil dalam memilih. Hanya karena uang 50.000, hanya karena bansos, kemudian menjual akidahnya, prinsipnya, idealisme dan seterusnya. Nah, karena itu maka harus kita mulai dengan bagaimana menyadarkan rakyat bahwa semua ini harus kembali kepada rakyat karena mereka yang akan menanggung akibatnya. Saya kira itu. Terima kasih banyak Kakanda Abdullah Mahua. Demikian Pemuda Indonesia. Kita jumpa lagi pada sesi yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.